Melly Mono itu lebih duluan ketimbang Monostereo. Menjalani dari A sampai Z kehidupan jadi ibu rumah tangga gitu. Mulai dari... Dikabulkan, nggak kira-kira, nggak 6 hari kok. Nyesel nggak sama doanya? dikabulkan. Sedikit nyesel. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Masih di Coklat kita obrolan warung kopi. Dan sekarang kita ada di Mazalat Coffee nih, Bang. Di mana ini ya kita sekarang? Ini di kawasan Banjaran. Kawasan Banjaran ini dekat Gunung Puntang nih, Bang. Iya, makanya tadi lo lebih cepat sampainya kan. Lebih cepat sampai. Karena lo tidak bertemu macet. Anda alasan, Bang. Iya. Tapi memang saya tersesat dalam kemacetan. Bener Ji, hari ini macetnya luar biasa sekali dari Bandung tadi. Hampir setiap lampu merah itu antriannya cukup banyak. Gue juga nggak tahu, padahal ini hari Senin. Biasanya begitu di weekend. Ini hari Senin ya? Hari Senin. Dan ini adalah kita buka puasa terakhir bareng nih. Oh iya, udah mau Setelah lebaran. ini kita mau lebaran. Yeay. Sobat Coklat. Udah siap-siap nih kita buat lebaran. Gimana? Biasanya apaan aja yang lo siapin? Menjelang lebaran atau berlebaran? Mental, Bang. Dari dulu kalau itu sih. Kalau gue tuh nggak suka lebaran tuh, Bang. Lah, gimana kan itu merayakan setelah sebulan berpuasa. Esensinya iya. Oke. Tapi kebanyakan yang terjadi, Bang, mumet, Bang. Karena THR. Jadi kalau sekarang nih THR-nya soalnya Iya. berbeda nih dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kita ada di kondisi yang Ya, yang berbeda. Tapi kan kita punya tim nih. Oke. Gitu. Jadi buat gua nggak tahu ya, kalau dari dulu tuh memang Lebaran itu ini di luar agamanya, Bang ya. Iya. Lebaran Diomongin masalah kebiasaan berlebaran ya. Oke. Nah, itu memusingkan memang. Karena tadi itu THR. Ya. Terus macet. Ya, orang pasti mau macet. ini kan mau silaturahmi macet. Ya. Terus gara-gara macet terus gue sering banget ngeliat tiap kali Lebaran pasti ada yang marah-marah di jalanan. Malah gagal dong puasanya. Gagal dong kan. Makanya gue bilang kayak buat gue Lebaran tuh Secara kebiasaan ya. Iya, Tapi secara kalau kita kebiasaan. ngomongin esensi mendasarnya esensinya. lagi, harusnya itu kan sebuah perayaan, merayakan sebuah kemenangan setelah kita sebulan. Merayakan tipisnya ini, Bang, rekening, Bang. Kalau Bang Ipang kebiasaan lo apa, Iya. Bang? Ya, Kalau Lebaran. kurang lebih sama ya. Masalahnya pasti kan ya seputar melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang memang kita nggak bisa melarikan diri dari situ. Kalau buat gue. Keliling-keliling nggak, Bang, ke rumah? Iya, umumnya kalau di era sebelum pandemi pasti akan begitu. Gue akan mendatangi orang-orang yang lebih tua, keluarga nyokap, keluarga bokap, tante, nenek ya segala macam lah. Pasti tuh. Pasti. Berarti selama berapa hari? Kalau di keluarga gue sehari, keluarga istri gue sehari, biasanya nggak, yang pas udah hari ketiga tuh baru main. Nah, Ketemu teman-teman. Bang Ipang nih, Bang Ipang kan gue lihat maksudnya kalau dandan tuh ya begitu aja gitu kan. Kaos, ya maksudnya rock and roll banget lah gue sebutnya. Terus kalau Lebaran lu pakai apa, Bang? Pakai baju. Garing kan? Garing banget sih. Cuma nggak apa-apa, gue udah mulai ngerti lo sih. Anjrit. Nggak, maksudnya
agak bedanya mungkin lebih kadang gue lebih bikin kayak spesialnya gue pakai kemeja aja. Pakai kemeja tapi ya tentunya juga bukan kemeja-kemeja yang itu. Ya, maksudnya lebih apa ya bahasanya? Lebih rapi lah. Pakai baju koko, Bang? Enggak. Bukan. Gue punya sih baju koko, cuman gue kayaknya paling jarang pakai baju koko. Baru nggak bajunya? Enggak ya? Enggak. Gua berapa kali lebaran ya? Kayaknya semenjak jadi bapak-bapak gue hampir nggak pernah beli baju baru deh. Tapi kalau buat keluarga pasti selalu. Kalau biasanya ke anak dulu, tapi anak sekarang juga aku boleh nggak minta uangnya aja, soalnya aku pengennya belinya yang lain. Tapi maksudnya jadi jatah buat beli baju lebaran? Bajunya dilokasikan sama dia, karena Lokasi? Iya gua kasih. Oke. Karena itu mungkin apa ya Hak kayak ya? Hak iya, dalam tanda kutip. Dalam arti juga gini Ji, itu yang gue bilang tadi, kita nggak bisa lari dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi gitu. Jadi gue tetap ngejalanin itu biar ada apa ya, ada senangnya gitu. Untung nggak kesebut. Gimbal sih gimbal. Ada balon meletus. Kaget. Ngeliat nggak tadi? Bagi Bang gini. Bagi Bang begini kan. Tolong itu diedit ya. Yang tadi Bang. Bagi Bang gini loh tadi kaget. Bang, ngomong-ngomong nih, kita belum ngopi nih. Iya, pesan dulu lah biar nggak kaget. Sekalian kita undang owner dari Mazalat Coffee ini. Mazalat Coffee. Gue pengen tahu. Ini kan dekat sama Puntang nih Bang. Dekat banget. Tapi sama lu baru sekali Puntang. kesini? Baru sekali Baru kesini. sekali. Oke. Jadi sekalian kita memperkenalkan Mazalat Coffee. Sekarang kita panggil ownernya. Kang Jajang ya? Kang Jajang nih. Kang Jajang. Kang Jajang. Kang Jajang. Wih, udah Apa kabar, bawa. Kang? Kita tes dulu Kang, tes dulu. Kang, ekstra kadari. Lama kan? Kopinya. Ada delay. Aduh, Kang Jajang apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Puasa lancar puasa? Alhamdulillah. Udah mau lebaran nih kita ya. Menyambut lebaran gimana Kang? Biasanya ngapain? Kita prepare untuk mempersiapkan menjamu customer yang ingin ngopi. Oh, lebaran buka? Insya Allah. Lebaran buka ya? Ya tanggal 2. Tanggal 2 lebaran. Oh, hari kedua Hari kedua lebaran. lebaran. Jadi buka. Kedua atau ketiga ada kesepakatan pihak tim juga. Oke. Jadi buat teman-teman sobat coklat yang ada di sekitaran Banjaran kalau mau ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, Di Mazalat. melakukan obrolan warung kopi ke Mazalat aja. Ini di Banjaran nih. Betul. Nah, Apa yang spesial? Nah, itu dia. Itu pertanyaan kita selalu. Yang Apa yang harus spesial dari Mazalat? Dari segi amanannya. Kopinya, Tempatnya, tempatnya. dekorasinya. Yang spesial gitu bang. Semua kopi di sini insya Allah semua spesial. Rekomendasi semua. Oh, oke. Tapi Silakan. yang paling jadi jagoan di sini apa tuh, Kang? Jenis kopinya dua-duanya juga itu rekomendasi bang. Dua-duanya maksudnya Iya. apa aja nih? Apa aja adanya? Robusta sama Arabica. Oh, beansnya pakai? Beansnya? Beansnya pakai di Gunung Puntang sama Gunung Haruman. Dan Dekat dari ya? Garutnya juga kita ambil. Oh, ada yang dari Garut. Dekat ya? Dekat. Haruman sama Puntang tuh kan Ya. sebelahan. Ya, betul. Jadi emang kopinya beda ya, Kang ya? Di Haruman sama di Puntang ya? Sama, soalnya datarannya itu hampir sama gitu, Mas. Oke, sebenarnya ini salah satu hal yang menurut gue ini emangnya di Bandung tuh banyak banget kopi-kopinya gitu. Iya, karena Tapi nggak ada kopi Bandung. Iya, nggak ada ya. Gue juga baru enggak ya. Iya, kayak misalnya kopi Puntang, kopi Haruman, Iya, Malabar. Kabar, dan lain-lain gitu. Cuma kopi Bandung tuh nggak ada. Iya. Kenapa menurut Kang Jajang? Kopi Bandung. Iya, maksudnya kenapa nggak ada kopi Bandung gitu? Karena nggak ada yang nanam kopi di Bandung kali ya? Di kota Bandung maksudnya. Iya, udah nggak ada lahannya, Ji. Kopi Bandung mungkin brandnya itu ada, tapi belum terekspos sama Bang Haji. Oh. Atau ada nama jenis kopi Bandung? Semua kopi itu se-Jawa Barat sama lah. Kalau Bandung, Puntang, Haruman itu termasuk Bandung, tapi dia ngebrandnya. Kita ngebrand kopi Puntang sama Haruman, brandnya Mazalat. Mazalat ya? Iya. Mazalat sendiri artinya apa tuh? Mazalat itu dalam arti bahasa Arab, Mazalat, ma itu maknya manafi,
tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya. Iya. Itu Mazalat? Mazalat berawal dari kata maras, bahkan ada 5 nama, bahkan itu lupa lagi. Yang keluar ketika udah keluar suatu nama mazalat, udah yang lain Udah selesai, yang lainnya udah nggak kepake deh. Iya. Ya udah memang Ya. mazalat lah. Jadi mazalat sendiri tuh kalau diartikan tadi apa, Kang? Mazalat maknya manafi tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya. Ya. Kita juga kita bikin kaos juga. Iya, saya lihat Brand. tadi banyak ini ya, merchandise ya, Iya. berupa kaos gitu ya, ada tulisan-tulisan mazalat keep thinking gitu. Betul. Penuh filosofi. Jadi kita jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti berpikir. Dan semoga Mazalat Coffee selalu rame. Amin, amin. Udah berapa lama? Udah 2 tahun setengah. Udah 2 tahun kita ya. buka 2018. Udah punya customer yang loyal. Alhamdulillah. Udah lah ya. Jadi pokoknya Kang, terakhir silakan Kang Jajang promosiin tempat ini di sini. Iya. Udah cukup sama Bang Haji, udah promosi insya Allah. Mudah-mudahan dengan kedatangannya semua tim Bang Haji di sini, ini tempat jadi berkah. Bang Haji dengan tim juga sama-sama mendapat keberkahan, lancar segala rutinah. Amin. Atur nuhun ya Kang. Oke. Terima kasih, Kang. Kita mau terusin ngopi lagi. Oh iya. Kita pinjam dulu tempatnya ya. Iya silakan Bang. Oke Kang. Ya. Atur nuhun. Ekstra kan hari ini. Kasih, Kang. Kita akan kembali lagi di apa ya? Bang, jangan ngagetin gua dong, Bang. Biar satu sama. Kan gua lagi mau nutup. Oke, silakan. Kan gua lagi mau nutup. Nanti kita balik lagi di segmen 2. Enggak, nanti dulu, Bang. Ya udahlah. Namun ada satu yang terjadi. Gue pernah dengar lagu ini. Ah, bohong. Tahu. Halo, Bang. Tahu. Gua udah GR nih. Beneran gue tahu. Dewi kan yang nulis. Iya, benar. Iya, tahu Dewi gue. ini judulnya Berhenti di Kamu nih, Bang. Ini lagunya bagus banget. Ah, Dan sekarang dibawain sama ada yang teman kita juga. ada yang nyanyi, ada yang ngerilis ulang lagu. Ada yang ini. ngerilis ulang. Tuh. Oh. Kita panggil aja langsung deh, Bang deh. Narasumber yang kedua di Yang- edisi di Kopi Kutumpah, Kopi Bang. Kutumpah. Apa, Bang? Kita malam ini ada itu kan yang di atas kelewatan. Kopi Kutumpah seduh kopimu, tumpahkan masalahmu dan ekstrakan semangatmu. Sedap. Karena kita ekstra. Ekstra. Ngomongin tadi kita ngomongin baju lebaran kan. Iya. Gue pengen tahu, Bang, kalau lo jadi anak gunung tuh gimana sih, Bang? Coba dong, Bang, pakai ini, Bang. Serius, Bang. Gue penasaran. Gue penasaran lihat Bang Ipang pakai jaket gunung gini. Coba dong, Bang. Kan biasa Bang Ipang gitu kan. Cobalah, Bang. Tuh kan kalau dia ada mereknya, ada transferannya. Kagak. Coba dong, Bang. Gue mau lihat, Bang. Jadi ya. Ribet ah. Bang Ipang tuh jarang banget kan pakai jaket-jaket yang jaket-jaket gunung gitu. Warna-warna biru lagi. Tolong foto ya. Tolong Kita foto. dulu nyangkut nih. Geranji ah. Coba Bang, gue mau lihat doang. Rese lu. Tuh. Keren, Bang. Enggak. Tapi Bang Ipang ini salah satu orang yang penampilannya tuh konsisten. Dari dulu. Nggak ada lagi. Ini Kenapa? doang. Nggak ada lagi ini doang. Sama kayak Baron. Wah, Baron lebih konsisten lagi. Baron konsisten. Lebih konsisten lagi, lebih nggak pernah ganti orang itu. Dia satu kaos yang Che Guevara itu sampai 200 ya. Iya. Tapi gue juga sempet diobrolin gini sama anak gue kan, nanya, Pak kayaknya susah bedain Bapak malam ini manggung di mana nih, di mana? Soalnya sama semua bajunya. Gue bilang, kamu pernah nonton film Superman nggak? Superman nggak pernah ganti baju, gue bilang. Jago juga lo Bang ininya ngeles ya. Belokin aja sih. Belokinnya jago ya. Sekarang kita panggil ini ya. Iya, kita panggil bintang tamunya Bang sekarang. Teman kita juga. Meli. Kita panggil Meli Baru Herlina. ada yang
panggilnya Meli Herlina. Biar nggak salah transfer. Benar. Gini dong. Gini. Serahkan hari Hai. ini. Apa kabar? Baik. Ini Memang biasanya kalau nggak Meli Herlina, Meli apa sih? kalau dulu kan Meli Shi, terus Oke. akhirnya Meli Mono. Meli Mono. Tapi baru di sini doang, Meli Herlina seru, bagus juga. Bagus juga. Kenapa sih nggak Meli Her? Meli Her. Pernah waktu pas bikin list. Kan Herlina bang. Iya. Her Iya sih. doang bang. Kalau di hair kan diulang sih. Iya betul juga. Nanti nggak enak Orang baca. lama tuh. Iya, kalau sekarang apa bahasanya? Remedial. Iya. Kalau dulu kita di Her. Susah. Meli Remedia. Remedial panjang ya. Panjang. Dan nama Meli Mono itu kalau nggak salah karena ini ya, karena waktu itu ada yang EDM gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya nih banyak yang salah persepsi juga Oke. karena Meli Mono itu lebih duluan ketimbang Monostereo. Jadi Mono Stereo yang ini bang, Iya. waktu itu program yang musik EDM itu di net iya ya. di Net TV. Jadi sebenarnya Meli Mono itu waktu itu kan keluar dari Shi, tiba-tiba Sendiri. sendiri. Terus begitu mau rilis single, label bilang harus ada nama belakangnya. Ya. Label udah pilihin nama ini keberatan. Aku nggak suka namanya bule-bule gitu nggak. Kayaknya kayak ada nama yang nempel di badan kita tuh kayak apa ya? Kayak nggak enak aja gitu Iya, ya nggak iya. sesuai sama kita. Terus akhirnya Mel cepetan nih harus cepet-cepet keluar single kan. Akhirnya ya udah ntar deh jangan ini nggak ada yang masuk nih nggak enak bacanya juga kayaknya terlalu bule Susah. banget gitu. Apaan sih misalnya salah satunya? Meli Fierce, bayangin itu yang satu-satunya. Please deh. Gitu kan. Tapi Kan akhirnya biar fierce. aku nggak fierce. aku lebih apa ya? Ya gitulah pokoknya Akhirnya jadi Meli Mono itu datang dari mimpi. Oh. Nama Mono itu datang dari mimpi. Jadi menarik. kayaknya mungkin terlalu sering mikir apa ya gitu. Akhirnya itu tidur siang aku inget banget, bukan tidur malam. Itu tidur siang, aku sekejap tidur di sofa. Kayak ada yang kasih nama Mono gitu loh. Akhirnya nama Mono itu datang. Aku sempat kayak berkomunikasi gitu, kenapa harus Mono gitu. Akhirnya kayak kasih tahu karena kamu sudah sendiri anyway gitu, jadi nggak perlu kamu sekarang jalan sendiri, ya udah Mono it's simple thing, cuma tinggal ngomong Mono, juga ngambilnya pronunciation-nya juga gampang Mono. gitu kan. Kayak mungkin di sisi lain kayak ada Bang Iwan fals, padahal Yeah. nyanyi juga nggak fals. Yeah. Kang Dul sumbang, nyanyi juga nggak sumbang. Iya, Ipang Lazuardi. Nah, Padahal nggak juga Lazuardi. oh gitu. Apa sih? Enggak lah kalau itu. Dunia manji, padahal kan nggak dunia juga Padahal yang nyanyi. dia juga. Akhirnya ya itu ketemu Mono ya. Mono mungkin kenapa nggak stereo sih? Banyak banget pertanyaan Atau kayak surround gitu yang lebih Iya, lebih kenapa nggak itu sekarang, sih ya. gitu. Tapi mungkin itu yang menarik aku untuk tetap jadi yang down to earth aja gitu sih. Jadi akhirnya aku bilang ke label nama Mono selain itu datang dari mimpi aku, kedua juga gampang diucapin, ketiga Gampang. juga sesuatu yang Menarik. dan aku pun nyaman pakai embel-embel itu. Yang paling penting nyaman. ya. Nyaman. Nyaman benar kayak gitu. Nah akhirnya itu kan di 2014, 2015-nya baru di remix Mono karena Ya, dari di ambil nama remix. Mono, Meli Mono, stereo itu Osvaldo Rio sebenarnya. Oh. Jadi Mono Oh, stereo. jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan sound. Enggak. Oke. Jadi dibikinnya karena itu aja Mono stereo gitu. Oh, berarti Meli ini Mono dan Osvaldo Rio. udah di scene-nya udah nggak di band ya? EDM. Udah. Udah solois ya. Yes, betul. Gitu. Terus sekarang kan jadi solois nih. Belum rilis album ya? Belum Udah. rilis album ya? Album belum? Belum ya? Masih single-single aja? Single-single aja. Kan udah rumah tangga. Hah? Single-single aja. Oh, oke. Garing kan? Nggak nyambung. Garing. Akunya nggak nyambung. Single itu main bulu tangkis aja. Enggak, gue tuh suka bingung ya, Bang. Kalau misalnya musisi nih, Nah, ini adalah single Single ketiga. saya. Single kok ketiga? Kan single sendiri. Sebenarnya itu rada harusnya rancu bilangnya ya. berarti apa? Hits terbaru. Belum hits. jadi hits. Oh ya, lagu terbaru. Nah, Lagu rilisan terbaru. Rilisan terbaru, Rilisan betul terbaru. betul. Iya kenapa ya kita selalu bilangnya bilang kok single. single yang keberapa? Single ketiga dari album kedua susah kan menerjemahkan. Jadi orang mikir lagi ya. Iya, mikir kelamaan. Iya ya kenapa? Kita harus diluruskan tuh Manji. Harus Gimana dong? diluruskan, Bang. Luruskan, Bang. Susah kalau gua untuk lurus, Ji. Rambutnya aja gimbal, begitu. Udah gimbal. Terus jadi Mel kan belum ngerilis album nih. Belum. Tapi rencananya kalau misalnya sampai ngerilis album,
Itu bakal bikin album seperti apa? Aku tuh bingung ya sebenarnya, aku tuh tipe orang yang go with the flow. Jadi begitu dapat lagu, moodnya lagi kayak begini, langsung dikerjain. Moodnya pengen yang, gue pengen nyanyinya effortless deh. Tapi begitu pada saat workshop sama arranger, kayaknya enak gini. Oh iya sih bener juga. Aku tuh segampangan itu gitu loh. Gampangan ya anaknya? Gampangan banget. Jadinya begitu ini, kayak lagu yang single yang sekarang aja tuh tadinya mau dibikin benar-benar akustik mood gitu, yang nggak moodnya tuh benar-benar akustik banget, tapi ternyata kok dapat referensi musik ini kayaknya asik juga ya gitu. Single yang sekarang tuh maksudnya yang berhenti di kamu. Berhenti di kamu bang, lagi jatuh cinta nggak bisa kemana-mana. Stuck on you. Kalau berhenti di kampung, gua nih bang sekarang. Kalau berhenti di depan nggak bisa, banyak angkot. Kalau berhenti di kampus nggak lulus dia udah keburu enak kerja. Iya emang single aku yang terbaru ini. Oke. Aku tuh sebenarnya banyak kemarin kan sempat beberapa media promo gitu aku terus jalan. Terus kenapa harus single ini? Itu pertanyaan yang banyak banget. Kenapa harus berhenti di kamu? Iya. Pertama emang sesimpel itu, aku emang suka lagu ini gitu. Dan lagu ini kan Manji yang pertama bawain aja aku suka gitu. Aku nggak lebay ya, emang suka gitu lagu itu. Dan aku rasa sih semua orang yang memahami walaupun isi lagunya nggak spesifik, itu pasti rasain banget bahwa lagu itu dalam banget gitu. Iya. Dalam banget, dan lagu ini bagus. Aku mencoba bagaimana lagu dengan lirik yang sangat dalam dengan notasi yang sederhana bisa kita sampaikan nyampe ke hati. Dan aku yakin Manji juga dulu begitu. Iya. Lagunya bagus banget kan. Lagunya bagus. Berhenti di kamu bang. Dewi yang nulis. Ya, Anji 2011 kan single itu ya. 2011 itu aku memasuki tahun ke-7 pernikahan. Itu tuh kayaknya lagi banyak mumetnya, banyak gonjang-ganjingnya, termasuk mungkin dari permasalahan di band aku dulu di SHI, masuk ke rumah tangga, penyesuaiannya juga aduh banyak banget. Di 2011 tuh bukan tahun yang baik buat aku lah gitu ya. Oke. Jadi banyak banget masalah yang, tapi gue tuh sama cowok ini yang maksudnya Songkiku tuh emang, lu tuh emang terbaik, cuman banyak yang nggak sesuai sama gue gitu. Gak ada juga pasti ya Keluar orang yang lah. benar-benar sesuai ya. Iya emang nggak bisa sih sebenarnya. Nah itu egonya lagi naik banget, keluarlah lagu Anji gitu. Anjir ini sama banget sama gue gitu. Akhirnya lagu itu ngebekas sampai sekarang gitu. Dan kayaknya Melly kan sebagai solois belum pernah mengaransemen ulang lagu terus Iya. dibawain dirilis ulang kan? Belum, makanya kayaknya di tahun ini pas lagi pandemi ini banyak mikir juga sih lumayan. Kayaknya apa yang belum gue lakuin sama list lagu. Kayaknya lagu EDM pernah, lagu ballad pernah, recycle belum pernah deh. Akhirnya ketemu di lagu ini, terus akhirnya ngobrol sama tim, kayaknya itu bagus kok Mel, lagunya juga bagus lagu. Akhirnya disetujuin sama teman-teman di tim aku, ya udah kita sikat aja lagu ini. Jadi, Label baru ya? Label baru. Label baru. Label baru. Punyanya Kang Ridwan Kamil? Mirip-mirip namanya. RK soalnya. Bukan. Mungkin kan Ridwan Kamil kalau nonton ini berminat kali ya bikin label. Tapi lu sebegitu garangnya banget sih, mentang-mentang RK, rukun keluarga juga RK. Oh iya. Iya. Nah, kalau gua kan politik. Oh Pak. iya. Kalau gua kan tetap gardu. Jangan jauh-jauh dari gardu lah. Terus Ya, sama kotak gimana? sama kotak harusnya sih jalan. Iya. Iya bang, sempat Iya. ganti country kan. Harusnya itu jalan sampai akhir tahun kemarin. Harusnya jalan sampai akhir tahun kemarin, tapi pandemi padahal jatuh udah cukup lumayan banyak. Ya, Sempat berapa kali manggung Mel? 3 bulan itu full 3 bulan. Maksudnya weekend keisi, terus beberapa event yang akhirnya ketemu yang nggak pernah aku dapetin selama di SHI gitu, chaos-chaosnya ya seru aja. Terus kalau berapa kali manggung aku nggak tahu tepatnya sih ya, cuman padat juga sih, padat jadwal dan seru banget ketemu ambience anak band lagi setelah, berarti kan 2013 aku keluar dari SHI, di 2019 berarti 6 tahunan nggak keluar sama Solo, band. kemana-mana sendiri. Senang lagi jadi anak band. Terus apa yang Melly dapetin dari perjalanan mulai dari single, EDM, terusnya sama kotak? Aku tuh ngerasa, nggak tahu ya, hidup aku tuh kayak banyak diberkati banget sih sebenarnya. Kayak aku tuh harus mungkin aku pribadi aku ngerasa aku harus banyak bersyukur karena
bukan mengecilkan teman-teman musisi yang lain ya, di fase sebegitu banyak musisi-musisi muda yang keren-keren, aku masih dikasih kesempatan keluar dari SHE. Aku anggap hidup aku udah beres di karir bermusik gitu. Dari keluar dari SHE, tiba-tiba di 2014 aku dipercaya sama label untuk bikin single solo, walaupun sebenarnya dulu kontraknya sih album ya, cuman mungkin gak rezekinya di situ. 2015 dipercaya jadi juara 1 The Remix. Iya, juara 1 tuh. Akhirnya bikin mono stereo kan. Iya, bikin mono stereo. Terus aku juga masih di hire sama beberapa teman-teman untuk, bukan hire ya, maksudnya branding sama satu brand ini yang kita masih terus jalan tahun keberapa ini juga nggak tahu. Terus kerja sama Kotak, kayaknya terus dikasih jalan gitu. Aku sih Buat berekspresi ada aja yang... Aku juga menyadari, maksudnya aku nggak pernah namanya sampai wah gitu, nggak pernah sampai kayak melambung tinggi kayak roket gitu. Tapi nanti susah loh izinnya. Nanti susah ya? Susah ya? Iya gitu, pokoknya masih kayak tetap jalan gitu, walaupun Tuhan nggak kasih aku jatah yang sampai meledak gimana gitu. Dan kenapa menurutmu? Kenapa sampai Tuhan tuh kasih banyak jalan mudah-mudah gitu, ketemu ini lagi itu lagi? Aku nggak tahu. Aku apa bang menurut Bang? Apa? Maksudnya Meli tuh kan dapat jalan bagus. Karena niatnya lah, niat kan nggak pernah salah. Amin. Iya, aku bersyukur. Yang salah di jalan ya, niatnya sih nggak salah. Belok lagi di jalan. Iya, berhenti dulu. Iya, maunya kan kita jelas. Ini. Cuman kadang-kadang belokannya yang susah dihindari. Betul. Pandemi ngapain nih, Bang? Pandemi. Ngurusin rumah. Betul banget. Tapi bersyukur banget ya, maksudnya beberapa tahun ke belakang aku tuh kayak ada yang aku kejar, ada yang nggak tahu berlari ngejar apapun aku nggak tahu. Tapi aku kayaknya aku pengen ini, aku pengen ngerjain ini, pengen ini. Sampai akhirnya aku kerjain semua. Aku kehilangan banyak waktu sama keluarga. Sampai satu titik aku ngerasa capek. Aku cuma bilang ini, ya Allah, aku cuma pengen minta seminggu aja di rumah tanpa gangguan kontak dengan orang luar gitu. Aku pengen banget menjalani dari A sampai Z kehidupan jadi ibu rumah tangga gitu. Mulai dari Dikabulkan, nggak kira-kira, nggak 6 hari kok. Nyesel nggak sama doanya? Dikabulkan. Sedikit nyesel. Ayo kamu ralat doa. Tolong dong Mel. Kayaknya harus meralat doa ini. Nggak Bang, jadi kayaknya Gara-gara gue sama nih. Gue juga pernah bilang begitu Bang, Iya kan? 2019 gue pokoknya pengen libur. Gue pengen libur nih, gue pengen libur Dikasih. manggung dulu. Tapi nggak kelamaan Bang. Dikasih. Mintanya Baik ya. 6 hari, waktu itu tuh mintanya 6 hari, tapi Tuhan baik sekali ya. Baik sekali. Kasihnya lebih dari setahun. Dampaknya sih ya kita gimana menerima dengan keikhlasan, menjalankan dengan penuh sukacita gitu aja lah. Tapi Wah, mau itu gimana bagus. lagi? Menerima dengan penuh keikhlasan, menjalankan dengan Sukacita. sukacita. Bang, Gitu. Apa? lo gue tahu nih Bang, lo pasti mau nanya. Enggak. Lo udah nge-recycle lagunya Anji gitu, terus yang lagu gua kapan? Kan lo anaknya mauan Bang. Anjir, mau. Tapi benar, jadi sebenarnya waktu awal-awal nge-recycle lagu Anji, aku nggak tahu ya, teman-teman aku ini Anji, Mas Ipang, itu vokalis yang punya karakter kuat, aku bisa nggak ya gitu. Awal-awal mikir nge-recycle lagu lagi, merilis satu single yang udah pernah dirilis dengan karakter Anji yang kuat. Nah itulah akhirnya aku berpikir, Anji kan cowok, jadi nggak akan di-compare. Walaupun pasti tetap aja di-compare ya. Cuman iya nggak terlalu extra effort lah, karena kan Itu strategi tuh Bang. Strategi ya? Iya. Ya udah sikat aja lagu ini. Kalau kita gitu. cewek, kalau mau ngerilis ulang lagu orang, Yang cowok. yang cowok, Iya. terus sebaliknya. Biar enggak. Jadi compare. Biar nggak di-compare. Tapi tetap aja. Tahu? Di-compare-nya nggak gila-gilaan gitu loh. Iya, maksudnya. iya. Jadi ya aku sih bersyukur, maksudnya ada beberapa komen yang masuk ke YouTube channel yang single aku rilis itu. Enak nih, jadi ada 2 varian gitu. Oh, iya. Itu kan Jadi enak banget ada- ya, benar-benar dinikmati berarti musiknya, musik Anji, musik aku. Ya jadi ada yang mewakili perempuan, Iya. ada yang mewakili laki-laki di kondisi Benar, cerita ini. Benar. Jadi ada 2 varian yang bisa didengerin. Oh ya, bagus juga gitu. Berhubungan sama komentar nih Mel, cewek tuh biasanya lebih perasa. Ya, Nah, ketika ngerilis lagu Berhenti di Kamu ini kan pasti ada lah yang nge-compare, Iya. mungkin ada komentar yang bagus, ada komentar yang agak nyelekit atau gimana gitu. Nah, ada nggak komentar yang paling nggak enak yang ketika kamu baca, si Ake nih gitu ya?
Nyelekit. Ada nggak ya? Nyelekit. Kayaknya nggak ada loh Manji. Nggak ada ya? Nggak ada deh. Bagus dong berarti. Gak usah Alhamdulillah. kamu berarti. Aku aja bawain lagu itu ada yang komen Oh, iya? jelek ya. Enggak, tapi aku sempat ada yang baca. Aku lebih suka aransemen Manji, aku baca. Tapi itu bukan sesuatu yang harus baper sih Oh menurut iya aku. sih, bukan. So far nggak ada yang sampai yang bikin bete sih, nggak ada sih. Misalkan yang komennya, oh, kok pas bait munya kayaknya kurang pitch-nya kayaknya kurang. Edun itu. Kalau dalam kehidupan bersosial media, maksudnya bukan lagu berhenti di kamu ya? Maksudnya kehidupan bersosial media kan ada aja komentar-komentar gitu. Ada nggak sesuatu yang pernah Apa ya? entah bikin down, bikin drop atau bikin Males gitu kayaknya, males gua gitu. Gitu deh, kayak gitu banget. Tahu ya, kalau aku tuh bukan, kalau di sosial media aku merasa aku harus menjadi seseorang, jujur aja gitu. Aku nggak bisa kayak Anji yang emang speak up gitu untuk ini. Mungkin aku belum bisa kayak gitu. Karena aku ngerasa pada saat aku bukan berkoar ya, speak up lah. Kalau berkoar kan sesuatu yang nggak terarah menurut aku gitu ya. Pada saat speak up, aku harus melayani mereka dengan pertanggungjawaban yang aku sampaikan gitu. Aku nggak punya waktu untuk itu karena aku punya pemahaman yang mungkin orang-orang juga nggak akan nyambung gitu. Anji pasti ngerasain kan, kadang-kadang kita punya pemikiran, begini loh maksudnya, tetap aja mereka pada saat ngejudge kita di enggak A gitu. Mereka itu nggak akan mau terima dan itu aku belum bisa gitu untuk ngelayanin mereka kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku posting di Instagram tuh sesuatu yang emang menyenangkan orang aja gitu, mungkin menghibur atau dengan caption bercandaan atau ya sharing informasi aja gitu. Belum sejauh kayak orang-orang yang bisa speak up tanpa pertanggungjawaban sih kayak gitu. Aku nggak mau gegabah main sosmed. kita harus melanjutkan ini nih Bang, melanjutkan segmennya nanti kita akan bikin lagu Bang. Selalu. Enaknya apa yang kita ambil angle ini? Tadi apa tadi? Apa yang lihat-lihat tadi apa? Wah, apa nih ketinggalan nih aku cerita. Enggak, yang tadi Meli omongin loh. Kita kan selalu ngambil lirik dari Oh, gitu? hasil obrolan sama Meli. Oh. Obrolan narasumber selalu kita coba jadiin asik lagu. banget. Ya itu tantangan setiap kali episodenya OEK. Menjalankan dengan penuh menerima dengan keikhlasan, menjalankan dengan sukacita. Itu kayak liriknya Mario Teguh nanti tuh Bang. Oh iya, terlalu formal ya itu ya. Ya, berarti kita bisa apa namanya? Tapi asik yang soal bersuara juga tadi asik tuh Bang. Iya enggak, maksudnya hal kayak gitu kalau kita bahasain lirik kita harus lebih simpel lagi. Dipersimpel. Jalan aja. Yang penting senang kan gitu. Itu juga bisa. Jalan aja, yang penting seneng. Terus apa tadi? Susah mikir. Nanti aja deh. Kita Nggak terusin pakai dia. Ya, nggak kita apa. pikirin dulu. Kita pikirin dulu. Nah, kita balik lagi nanti di segmen ketiga. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Apaan? Lah dia udah biasa nyanyi sendiri kan mono. Iya, gimana sih? Mel, sekarang kita masuk di segmen Anjing James. Anjing James. Anjing Mono James. Wes. Wow. Anji Ipang Melimono. Wah. Ngejam. Jadi kita akan bikin lagu dari hasil obrolan. Oh, oke. Menurut kamu apa yang cocok? Yang kita bahas dari tadi. Kita itu kadang-kadang sering terjebak sama yang namanya menyenangkan orang lain tapi melupakan kesenangan diri sendiri. Kenyamanan diri sendiri. Iya, terlalu sering bikin orang lain nyaman tapi lupa bikin diri sendiri bahagia gitu. Jadi ya contohnya kayak yang tadi kita bahas tentang
Meli Mono itu kan akhirnya aku menentukan sendiri, walaupun mungkin ada orang bilang apa sih kok mono gitu kan, tapi itu kan nyaman aku. Iya. Baju, nentuin baju, Nentuin baju, orang kadang-kadang judging doang bisanya. Yang paling susah kan nentuin kado. Paling jarang lo kita ngaduin diri kita sendiri. Betul, benar. Ya kan kita selalu ngaduin orang. Buat diri sendiri kadang-kadang suka bingung ya. Ya, tapi kalau gitu kan bisa. Tapi kalau keseringan ngasih kado buat diri sendiri, Bini marah bang nanti. Oh, beda cerita. Itu sih kata dia, emang mau lo kata dia. Alasannya beli ini gitu, terus Reward buat gue dong. reward dong buat diri sendiri gitu, reward buat diri sendiri. Jadi harus nyenengin orang lain juga dong. Iya dong, harus dong. Kan Harus. yang paling beres kan berarti di titik balance ya. Iya. Ada buat orang, ada buat kita juga. Kalau buat orang terus ke kitanya juga nggak beres. Tapi ke kita terus egois banget, ke orangnya juga nggak beres. Yang asik sih balance. Benar. Ya cuman kadang-kadang gara-gara entah lah ya, mungkin gara-gara sosmed, kadang-kadang aku ngerasa kayak butuh awal-awal tuh nganggapnya kayaknya harus nyenengin dengan konten-konten yang enak dilihat orang, dengan caption yang bikin orang senang, tapi kita nggak bisa curhat juga gitu, atau minimal kita nggak bisa kasih tahu ke orang bahwa gue juga lagi susah atau gimana gitu. Aku sih kadang-kadang begitu lagi agak susah dikit lebay lo. Nah Ya, itu ya, betul ya. kayak gitu, jadi ya sebenarnya nggak nggak, salah. Kadang kan gitu nggak sih? Maksudnya begitu saat yang kita lagi ada sedikit misalkan, gue gini, wah lebay banget sih lo gitu. Iya sering sih. Kayaknya Anji paling sering sih dia digituin sama orang. Makanya gue mengkonfirmasi Iya, ulang. iya. Enggak, jadi makanya gue Nah, itu bilang gimana tuh? kemarin tuh gue nulis kan, kenapa gue bisa jadi orang yang menyebalkan buat orang lain. Alasannya? Alasannya yang pertama, karena gue bersuara, Iya. berani bersuara. Kalau nggak bersuara, gue pasti jadi orang yang Bersuara nih berarti menentang atau bukan gimana? bersuara, maksudnya ngeluarin pendapat bang, argumen tentang sebuah masalah gitu. Versi lo. Versi gue. Karena Ya, dengan ya. kayak gitu kan debatable kan. Nah orang yang nggak setuju pasti menganggap kita Apaan sih lo? terus bisa jadi menyebalkan buat dia. Iya. Itu kalau misalnya nggak speak up, itu biasanya pasti akan jadi sosok yang lebih menyenangkan karena kita, Nah itu. ya kan? Iya. Nah gue mengambil resiko itu sih memang. Nah yang aku bilang, aku tuh nggak bisa berdebat via sosmed yang dengan bahasa yang tertata. Mendingan lu ketemu sama gue, kita ngobrol gitu. Nah jadi itu tuh mungkin aku belum nyampe ke sana gitu. Aku belum bisa gitu. Kayak gitu. Sama, nggak bisa sama ada sekarang. yang kedua bang, faktor kedua yang penting juga. Kenapa? Karena orang lain mengurusi hidup kita. Iya. Pengen Ada ta- yang begitu juga, pengen tahu semua apa yang kita omongin jadi celah buat. Itu dua faktor besar sih. Ketika orang nggak pengen tahu apa yang terjadi sama hidup kita gitu, sebenarnya kita tidak jadi orang menyebalkan buat dia. Begitu. Begitu kah? Iya, Begitu kah? iya kalau misalnya gua nggak mencoba untuk mencari tahu, ya akhirnya gue juga, lo nggak jadi menyebalkan buat gua. Nah, ini mumpung di obrolan warung kopi nih, aku pengen tahu kalau Mas Ipang kan kayaknya orang yang santai banget. Pernah nggak kepikiran pengen speak up, ngomong apa yang ini nggak sih di sosmed? Gua bukan sesantai yang Meli lihat mungkin ya. Jadi kadang-kadang gue juga ada kegundahan, tapi ketika gue mau ngomong atau masalah kegundahan personal gue, takutnya ini internal gue aja yang ngerasa nggak cocok dengan kondisi ini. Takutnya nanti orang mikir, lo bisa nggak ngasih solusi kalau lu cuma ngasih memperpanjang masalah gitu kayaknya. Wah nggak kayak gini, harusnya kayak gini. Ya itu kan lu bisa nggak melakukan Padahal ini? kita tuh itu tuh emang kita mikir. Ya, mikir. Kayaknya aku juga begitu. Ya, Jadi makanya. takutnya tuh ya ada balik lagi rasa antara malas sama takut untuk ngebahas sama orang yang nggak sepemikiran sama kita, apalagi konteksnya di Debat sosmed. kusir ya. Nah itu kan. Nggak kelar-kelar. Nah itu. Makanya kalau gue nggak usah didebat kalau yang gitu. Iya. Dan kalau iya, wow, gitu doang. Iya. Mas, lo so tau gini. Wow. Udah selesai. Iya, dia sering banget sih ya, orang kayaknya cari celah gitu buat. Ya tapi gini Mel, nanti kalau misalnya enggak, aku akan jadi orang yang menyenangkan lah buat mereka. Iya pasti. sih. Makanya kalau di media sosial gue nulis gini bang, saya posting apa yang pengen kamu tahu dan enggak. Saya posting apa yang lupa bang, bentar ya. Lupa. Ya lupa sama. Ini bagus nih urusan soalnya. ya. Gua. Yang Jangan-jangan Kebanyakan nulis soalnya. jangan-jangan pakai admin. Oh gini.
Saya posting yang kamu mau tahu dan yang saya mau kamu tahu. Saya posting yang kamu pengen tahu dan Apa yang saya mau kamu tahu. Oh, oke. Jadi kalau yang salah, yang kebetulan ngelihat terus kepaksa ya mendingan gak usah lihat gitu ya. Iya. Ya kan kalau lo nggak mau tahu lo skip aja. Iya. Iya, iya. Ya Jadi sih. apa yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini? Ya, jangan. Apa Mel? Kasih lirik Mel, kasih lirik. Apa ya? Ya jangan maksa sih. Oke. Pancingannya jangan maksa. Jangan maksa. Jangan kepaksa. Jangan maksa, jangan kepaksa, dan jangan dipaksa. Jangan. Ya maksa. gitulah kurang lebih. Ya, intinya jangan jangan jorok-jorokin gitu. Iya. Ya kayaknya ngasih. Karena Santai yang- aja lah. Ya. Santai aja. Oh, gitu. Iya. Yang baik untukmu belum tentu baik Betul, untukku. iya. Ya, orang bisa kasih pilihan ke kita, tapi kita yang tentuin juga sih. Belum tentu yang lo pilihin buat gue itu juga emang itu yang nyaman. Nyaman, buat gue. ya. Nah sebelum kita bikin lagunya nih Bang, buat Meli, setelah ini Mel, Ya. maksudnya ini kan single Berhenti di Kamu baru dirilis kan? Yes. Ya. Promosi semacam apa yang dilakukan sekarang? Susah nih sekarang. Emang, Promosi susah lagi banget. Tuh nggak kayak dulu ya? Emang. Bisa manggung gitu ya. Ya, biasa kan kita bisa di panggung kita langsung promosiin gitu. Ya emang susah banget sih Manji. Maksudnya dengan kondisi sekarang kita harus beradaptasi dengan ya sempat berpikir gitu kalau kita lagi kondisi kayak gini tapi nggak ada yang namanya online, nggak ada yang namanya virtual, nggak ada yang bisa live Instagram, apapun itulah live streaming. Ya. Ya udah manfaatinnya itu aja sih. Itu yang paling make sense buat aku gitu. Ya, Mungkin ya, nggak bisa sama kayak dulu, tapi aku mencoba menjalani fasilitas itu yang memang paling efektif untuk saat ini. Bisa nggak mungkin juga kita datengin dulu kayak dulu satu radio kita datengin karena pada kenyataannya nggak semua radio terima tamu juga sekarang itu. Aku udah cross check, jadi ya sekarang udah sempet ngejalanin itu bro? udah ada beberapa dari tim manajemen ke radio-radio, mereka belum terima ada bintang tamu atau artis yang baru interview langsung belum. Jadi mereka lebih prefer mau media online sekalipun jadinya ngejar live Instagram paling efektif sih itu gitu. Jadi ya buat aku sih di titik ini aku keluar single, kalau buat aku pribadi aku nggak ngoyo kok, nggak pengen gua harus promo di sini, di TV ini, di sini. Benar-benar dilempar gitu aja, udah lillahi ta'ala. Beneran, aku udah sesantai itu, serius sesantai itu. Besar di jalan. Besar di jalan, iya gitu ya, asik ini. Aku udah di titik santai itu, jadi emang nggak ngoyo gua harus tampil di sini, di sini. Mungkin beberapa tahun ke belakang kalau ditanya aku pengen di sini, di sini. Sekarang udah sesantai itu, udah mikir apalagi kondisi kayak gini, keluar single aja udah alhamdulillah gitu aja. Oke, jadi buat sobat coklat yang belum dengerin single Meli yang paling baru, Berhenti di Kamu. Yes. Bandingin. Mendingin. Dibandingin juga dengan cara meminum kopinya. Seorang Meli Mono minum kopi tubruk habis loh segelas. Iya. Gue juga habis Bang. Iya, gua apalagi udah ampas. Udah. Sampai ampas-ampasnya. Sampai ampas-ampasnya. So kayaknya kita mulai aja ya, anjing jamsnya. Angle-nya tadi ya, jangan maksa, jangan dipaksa, jangan terpaksa. Slow aja, santai aja. Santai aja, harus nyaman. Jangan. Ya. Kita udah bikin lagunya. Dari hasil Notasinya, obrolan ini, notasinya. Makasih banget Meli buat obrolan. Sama-sama. Terima kasih Mel. Sukses Terima kasih juga single buat barunya. Manji, terima kasih buat Mas Ipang juga, musisi yang selalu jadi panutan anak-anak muda sekarang. Yes. Ini di balik-balik layar ini banyak Kalau cerita. kita jadi panutan, kita sering di TV. Kan tapi kan itu yang realitanya kan masih banyak followers yang ngikutin Ya. lagu-lagu kalian. Itu udah Alhamdulillah. Kita mulai ya. Thank you, pokoknya thank you semua. Terima kasih Mel. Ya makasih juga buat sobat coklat udah nonton ini. Semoga hasil obrolan kita ini nggak berpengaruh buat hidupmu. Amin. Gak pengaruh buat hidupmu. Pengaruh kali Nji. Kok pengaruh ya? Paling gak gangguan. Aku aminin lagi. Aku aminin. Dia bilangnya. Aku kedengerannya. Semoga tayangan ini nggak berpengaruh buat hidupmu. Aku dengarnya semoga yang ini berpengaruh sama hidupmu. Ya, amin. Lumayan lah ya, ada masukan nggak sih?
ya sudahlah, kita mah ngaco aja nih. Ya udah, buat yang nonton, gimana lagu yang kita bikin bareng sama Meli ini? Kalau misalnya suka, tulis di komen. Kalau misalnya enggak, nggak usah tulis apa-apa. Tulis dong. Oh iya. Tulis dong, biar kita tahu. Let's go. Yo. Yo. 1, 2, 3, 4. Banyak pilihan terkadang membingungkan. Yang baik untukmu belum tentu untukku, santai aja. Jangan kepaksa. Sikat Mel. Boleh nggak sekarang aku milih sendiri yang udah pasti dan lebih ngena di hati, santai aja. Jangan kepaksa. Santai aja, jangan dipaksa. Santai aja, jangan kepaksa. Sampai ketemu lagi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi.